Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah pengikatan perjanjian di Sinai, Allah memberikan instruksi yang panjang dan rinci tentang kemah suci. Mengapa begitu detail? Karena tujuan utama penebusan bukan hanya pembebasan dari Mesir, tetapi kehadiran Allah di tengah umatnya. Allah tidak hanya menyelamatkan untuk menjauh, Ia menyelamatkan untuk berdiam bersama umatnya. Perintah ini datang dari Allah sendiri. Inisiatif selalu berasal dari Dia. Umat tidak meminta Allah tinggal. Allah yang terlebih dahulu berkenan mendekat. Relasi dengan Allah dimulai dari kerinduan Allah untuk hadir. Allah memerintahkan Musa membuat kemah suci sesuai dengan pola yang ditunjukkan di gunung. Ibadah bukan hasil kreativitas manusia, melainkan respons terhadap pewahyuan ilahi. Allah menentukan bagaimana Ia hendak disembah. Struktur kemah suci menunjukkan satu progresi: pelataran, korban pengampunan, ruang kudus, persekutuan dan penerangan, ruang maha kudus, kehadiran Allah yang kudus. Semua ini menegaskan satu kebenaran: mendekat kepada Allah memerlukan korban dan penyucian. Allah menetapkan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Mereka memakai pakaian khusus yang melambangkan kekudusan dan tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa relasi dengan Allah tidak sembarangan. Ada perantara yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Seluruh struktur kemah suci berpusat pada satu tujuan: agar kemuliaan Allah dinyatakan di tengah umat. Penebusan, hukum, korban, dan ibadah semuanya bermuara pada kehadiran kemuliaan Allah. Seluruh sistem kemah suci menunjuk kepada Kristus. Tabut adalah Yesus sebagai tempat perjumpaan dengan Allah. Mezbah menunjuk Yesus sebagai korban yang sempurna. Imam menunjuk Yesus sebagai imam besar agung. Tirai menunjuk tubuh Kristus yang membuka jalan ke hadirat Allah. Rasul Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam berarti berkemah. Yesus adalah kemah suci yang sejati, Allah yang berdiam di tengah manusia. Renungan ini mengajarkan bahwa tujuan keselamatan adalah persekutuan dengan Allah. Ibadah harus sesuai dengan kehendak Allah. Kekudusan adalah syarat mendekat kepadanya. Kristus adalah jalan satu-satunya ke hadirat Allah. Umat tebusan dipanggil hidup sebagai tempat kediaman Allah. Jika hari ini saudara merasa jauh dari Tuhan, ingatlah, Allah rindu berdiam bersama saudara. Dan di dalam Kristus, jalan itu telah dibuka. Kemah suci bukan sekedar tenda di padang gurun, melainkan simbol kasih Allah yang ingin tinggal bersama umatnya. Penebusan tidak lengkap tanpa kehadirannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang berkenan berdiam di tengah umat-Mu, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus, Engkau membuka jalan bagi kami untuk mendekat kepadamu. Jadikan hidup kami tempat kediaman Roh-Mu, dan ajari kami hidup dalam kekudusan yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.